siap maju, siap menang, dan siap kalah. Ya. Nah, kalau menang berarti semuanya sudah siap. Saya bertanya nih, seberapa siap untuk kalah? Apa langkah-langkah kalau misalnya ditakdirkan oleh Allah menjadi bupati dan wakil bupati, apa program unggulan untuk mengatasi kemiskinan itu yang akan dilakukan? Yang pertama kita buka, yang satu adalah tentang peluang usaha. Karena kemiskinan itu, kunci kemiskinan masyarakat itu adalah karena kurangnya ekonomi. Gitu. Kalau masyarakat sejahtera, maka ekonomi Pasaman akan lancar. Nah, bagaimana strategi kita? Contoh, Pasaman itu sebenarnya banyak produk unggulan sebenarnya banyak, tapi hari ini itu terpendam. Nah, produk-produknya UMKM. Kita dengan Pak Kolab berencana nanti ada produk, ada namanya adalah UMKM. UMKM itu di tingkat nagari, tingkat jorong, semua masyarakat kita itu butuh untuk ada aktivitas mereka. Contoh misalnya ada produknya kacang, kemudian ada pisang, kemudian di Pasaman itu ada misalnya yang sangat mendasar di situ adalah mata pencaharian masyarakat itu petani. Bagaimana sih Pasaman harus bisa mampu membuka sebuah pabrik pakan ikan? Karena Pantura itu adalah prioritasnya perikanan. Kalau Bonjol, Lubuk Kaping itu pertanian. Nah, kita komitmen dengan Pak Haji Kolab membuka sebuah program itu adalah untuk menambah supaya masyarakat yang perikanan di daerah Rau itu tidak mengambil makanan ikan itu di luar. Kita buka pabriknya. Artinya dari bahan baku, bahannya jadi diolah dari Pasaman sendiri. Pasaman sendiri. Itu mendatangkan pekerja yang baru. Membuka lapangan pekerjaan baru. Pertanian kita lihat, masyarakat kita misalnya hari ini tentu banyak petani-petani kita seperti beras. Kenapa Pasaman nggak bisa mampu mengelola beras? Nah, hari ini kita punya namanya adalah PT Kuator. Itu BUMD. Tetapi hari ini diam. Itu bisa kita kelola. Ada BUMNAK di Nagari. Semua itu hari ini hanya sebagai simbol. Bagaimana sih kita bisa memanfaatkan beli mereka? Semua produk masyarakat, yang penting masyarakat itu adalah sejahtera apabila ekonominya dicukupi. Gitu. Bagaimana dengan dunia pendidikan? Pasaman misalnya, alternatif. Artinya orang-orang Pasaman banyak tuh yang sekolah ke Bukit Tinggi, sekolah ke yang lain. Artinya bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Pasaman itu? Sebenarnya kita kebetulan kita orang basis pendidikan. Salah satu adalah konsep kita, satu-satunya perguruan tinggi di Pasaman itu yang berkualitas belum ada. Sekarang ini ada namanya YAPAS, ada Sekolah Tinggi Agama Islam. Nah, tetapi kenapa masyarakat Pasaman, para generasi muda masih kuliah di luar? Karena kualitas. Nah, sebenarnya Pasaman itu bisa mendirikan sebuah perguruan tinggi, baik swasta maupun negeri, karena kita sudah mampu. Kalau kita lihat di Bukit Tinggi dan Padang, itu makin banyak, kalau nggak salah 50% lebih itu adalah masyarakat pemuda Pasaman. Yang kuliah Bukit Tinggi di Padang, itu adalah satu income dari Pasaman, sebuah aset. Kenapa Pasaman tidak mampu mendirikan sebuah perguruan tinggi? Iya kan? Nah, supaya nanti income Pasaman itu tidak keluar. Itu satu. Yang kedua, kita lihat guru-guru kita hari ini. Guru-guru kita itu, semua guru-guru punya sarjana. Semuanya adalah strata 1, strata 2. Kita dari awal sendiri dengan, kalau pendidikan kita berbicara, kita prioritasnya nanti itu adalah masalah kualitas guru. Kualitas guru, kuncinya. Kalau guru sejahtera, kualitas pendidikan akan meningkat. Tapi kalau guru tidak disejahterakan, maka pendidikan tidak akan pernah berkualitas. Itu kunci. Kuncinya pertama adalah kita sejahterakan tenaga pendidikan, guru, kemudian kita melakukan fasilitas sekolah-sekolah yang ada. Berapa PAD Kabupaten Pasaman? PAD Pasaman hari ini kalau kita lihat lebih kurang sekitar 200 triliun. Lebih kurang. Itu 200 miliar, maaf, 200 miliar. Lebih kurang itu. Tetapi kita lihat akhir-akhir ini semakin tahun berkurang. Karena pendapatan belanja pegawai lebih tinggi dibanding belanja pembangunan. Contoh, penerimaan kontrak.
hari ini Pasaman itu 200 juta setiap tahun tuh kekurangan dana untuk menggaji para pegawai kontrak. Sebenarnya itu pegawai kontrak itu perlu, tetapi yang tidak berkualitas yang banyak. Contoh, ada kepentingan. Nah, kita berkomitmen nanti kalau masyarakat Pasaman mempercayakan kita kepada kita bersama untuk Pasaman 5 tahun ke depan, kita memiliki konsep. Semua pegawai kontrak itu kita lakukan, salah satu adalah menilai kompetensi mereka. Karena anggaran ini besar. Anggaran ini lebih kurang 200 juta lebih atau 1 M mendekati itu kalau kontrak itu bisa untuk membangun. Nah, padahal kita lihat kualitas pegawai kontrak itu kadangkala kita tidak menginginkan. Nah, itu yang menyebabkan jadi terlalu banyak belanja pegawai. Jadi belanja pegawai 1 M untuk menggaji setiap bulan. Setiap bulan. Dan itu masih kurang 200 juta. 200 juta. Masih kurang. Nah, itu. Tapi kinerja tidak terukur. Tidak terukur. Itu. Kita lihat misalnya pegawai PNS atau kontrak. Sekarang kita lihat ASN yang ada di Pasaman itu, mereka itu lebih senang bekerja secara santai karena ada pegawai kontrak, ada pegawai honor. Padahal mereka tidak digaji. Kasihan kita. Kita kasihan kita, makanya kita sampaikan kalau nanti kita beri amanah, semua pegawai kontrak itu kita libur kembali, kita lakukan bagaimana betul-betul yang berkualitas. Dan kesejahteraannya bisa ditingkatkan. Kita tingkatkan. Begitu beran ASN. Apa program unggulan kalau misalnya yang direncanakan dan kalau seandainya jadi itu akan dieksekusi yang akan dilakukan di Kabupaten Pasaman? Pertama sekali kita akan melakukan yang pertama adalah UMKM. UMKM, usaha kecil dan menengah, karena kita kasihan kepada masyarakat yang punya ahli, punya potensi untuk mengelola sebuah produk tapi tidak tersalurkan. Satu. Yang kedua, wisata. Kita akan buat sebuah wisata andalan di Pasaman. Ustadz mungkin pernah mengenal namanya Puncak Tonang di Lubuk Sekaping. Itu seorang pribadi yang mendirikan. Kenapa sih Pasaman tidak mampu? Ya kan? Contoh Ekuator bisa dikelola, Rimbo Panti bisa dikelola. Sekarang ini di daerah Empat Tunggul itu ada namanya Bukit 7 atau Bukit Teletubis istilahnya kalau generasi muda itu bisa dimanfaatkan sebagai wisata, menambah income. Satu. Yang ketiga, pendidikan. Pendidikan kita sampai hari ini masih kurang dalam kualitas. Yang keempat adalah prioritas kita adalah agama. Menarik tadi bicara UMKM. Apa persoalan UMKM yang nampak oleh Pak Afrizal? Persoalan UMKM kita lihat adalah kita inginkan Pasaman itu punya produk andalan. Contoh, kita pergi Bukit Tinggi ada Sanjay. Kita pergi ke Payakumbuh ada Batiah. Pergi ke Padang ada namanya Mingkuang. Pasaman apa? Nah, kita menginginkan itu kan baru produk unggulan, ya, artinya produk daerah. Tapi kalau UMKM kan tentu sangat banyak itu. Ya. Usaha-usaha itu akan sangat banyak. Ya. Gitu. Persoalan UMKM itu yang nampak oleh Pak Afrizal itu apa? Persoalan pertama adalah masyarakat punya aktivitas untuk membuat sebuah produk Pasaman, tapi pemasarannya tidak ada. Oke. Itu satu. Satu pemasaran. Nah, kenapa? Mau dimanakan? Banyak produknya banyak, tapi pemasaran kemana? Nah, kita bisa itu mendirikan sebuah gudang di sebuah situ oleh-oleh Pasaman. Semua nagari dan jorong yang ada produk unggulannya kita ambil. Ayo Dinas Perindakop itu andal, kita buat sebuah produk. Jadi semua itulah produk kita karena pemasaran pertama. Nah, kemudian kemana mau dipasarkan? Kalau semuanya ada, semua produksi ini ada, kemudian numpuk di gudang, bagaimana? Kemana dipasarkan? Kita sekarang ini di Pasaman, Ustadz, ada namanya Kopi Pasaman. Kopi Pasaman itu sampai hari ini masih dikelola oleh para perantau kita di Jakarta. Ikatan Keluarga Perantau Pasaman. Sampai hari ini mereka itu mengelola. Dan kita bisa memanfaatkan beli mereka. Oke. Jadi artinya pemerintah melakukan terobosan pemasaran. Jadi mereka produksi, pemerintah membukakan jalan. Nah, sebenarnya investor yang paling unggul itu adalah perantau. Kenapa kita tidak bisa membukakan mereka? Perantau Pasaman itu banyak orang-orang yang pengusaha di luar. Kita manfaatkan mereka. Karena yang investor itu bukan orang asing. Investor Pasaman itu yang paling unggul itu adalah perantau. Jadi satu pemasaran. Ya. Kemudian yang lain persoalannya? Modal.
modal. Disitulah masyarakat kita kendala modal. Dulu ada namanya programnya UPPKS, usaha kegiatan usaha keluarga, serta keluarga, yang bekerjasama dengan Basnas. Tapi sampai hari ini hilang. Satu. Yang kedua, sebenarnya di UMKM itu di badan usaha milik negari itu bisa ditanggarkan. Karena dalam SOP dana desa itu ada, karena BUMNAK yang ada di negari itu sampai hari ini tidak hidup. Nah itu kita manfaatkan. Contoh, kita kasih pinjaman lunak kepada masyarakat melalui BUMNAK tanpa dikembalikan, tanpa ada bunga. Kita menginginkan Ustaz, Pasaman itu bebas dari riba. Sistemnya adalah menjadikan Pasaman itu Pasaman yang madani, yang jauh dari riba. Masyarakat yang jauh dari riba itu akan sejahtera. Gitu. Salah satu sentra kekuatan umat itu adalah masjid. Ya. Apa yang tergambar bagi Pak Af, masjid, UMKM dan kesejahteraan masyarakat? Gimana Pak Af melihatnya ke depan? Ya. Sebenarnya masjid itu adalah pertama itu adalah salah satu tolak ukur Pasaman sejahtera itu tergantung dalam pendidikan agama. Masjid kita di Pasaman itu luar biasa banyak, musala banyak. Kendalanya hari ini adalah kita di Pasaman setiap tahun itu ada namanya anggarannya untuk dari masjid. Ada misalnya bagi garin, bagi imam khatib. Nah, saya dengan Pak Kholat komitmen kita untuk 5 tahun ke depan, kalau masyarakat mempercayakan, prioritas kita adalah UMKM dan pendidikan agama. Itu pertama. Contoh, kita buat kegiatan safari subuh berjamaah. Bupati dengan wakil bupati turun ke masjid. Kenapa masyarakat nggak mampu turun? Semua kepala kita bawa. Kita rasakan bagaimana nikmatnya duduk dengan masyarakat kecil. Seperti daerah Mapatunggu Selatan. Ada daerah pertemuan di Mapatunggu Selatan. Itu 3 jam pakai bot, Ustaz. Di situ masyarakatnya butuh itu. Nah, butuh situ. Jadi kita anggaran keagamaan itu perlu ditingkatkan. Ya kan? Perlu tingkatkan. Jangan hanya membangun fisik ke fisik, tapi moral yang perlu kita bangun. Itu kunci pertama, pembangunan moralitas masyarakat kita dalam pendidikan agama. Gitu. Oke. Kita kembali nih ke cerita pilkada. Siap maju, siap menang, dan siap kalah. Ya. Nah, kalau menang berarti semuanya sudah siap. Saya bertanya nih, seberapa siap untuk kalah? Kita sebenarnya kalau kita orang politik jatuh berapa kali itu biasa. Jatuh. Kita pernah jadi calon wali nagari, kita kalah tidak masalah. Kalah kemarin dengan caleg provinsi, kita biasa. Karena orang politik 10 kali pun jatuh dia tetap dia bangkit. Karena apa? Motivasi seorang politik itu adalah semangat. Kemudian yakin kepada Allah SWT. Tidak ada rasa penyesalan? Tidak ada. Karena orang politik itu harus berani. Itu optimisnya, berani dan yakin bahwa Allah itu akan jatuh pada kita. Apapun keinginan masyarakat. Yang penting nawa itu kita. Nawa kita memimpin itu adalah bukan untuk kepentingan pribadi, tapi bagaimana masa kita sejahtera. Oke, gitu. Oke, maaf, ini karena memang sudah 30 menit kita bicara. Poin penting yang ingin disampaikan kepada penonton Palanta ini kira-kira apa? Baik, terima kasih kepada sahabat Palanta Tamudo. Salah satu adalah motivasi kita untuk ke depan. Menjadi generasi muda itu adalah salah satu momentum yang baru hari ini. Kenapa? Pemilih milenial lebih cenderung memilih kandidat yang muda. Kenapa? Anak muda itu lebih cenderung memilih orang-orang yang bisa seide dengan dia. Yang pertama. Yang kedua, menjadi pemimpin tidak gampang. Menjadi pemimpin tidak gampang. Tapi bagaimana kita bisa memberikan asumsi yang benar kepada masyarakat. Karena kita yakin yang keyakinan dan optimisme itu perlu dalam diri kita. Menjadi seorang politik tidak harus kita ketika kita kalah kita mundur, tidak. Jangan.
Karena menjadi seorang politik itu adalah salah satu seorang jiwa patriot. Saya merasakan politik itu bukan yang negatifnya, tapi yang positifnya. Karena berpolitik itu adalah salah satu berdampak positif. Itu menurut pribadi saya. Yang ketiga, para teman-teman sahabat Palanta, jadilah seorang manusia yang mampu memberikan terbaik kepada orang lain. Karena sebaik-baik kita, belum tentu kita dinilai oleh orang baik, tetapi kita berusaha untuk baik. Gitu. Kemudian, apapun yang kita lakukan, anggap itu bahwa semua itu adalah merupakan amal jariah bagi kita. Kita dengan Pak Kholat Nasution, Ustadz Adina, Badul Bikmen, kalau kita kalah, semua dana yang kita habiskan itu dianggap itu amal jariah. Kita anggap sedekah bagi masyarakat Pasaman. Kenapa? Uang yang kita berikan nanti itu adalah uang pribadi kita untuk masyarakat Pasaman. Dan nanti kita menang adalah dari masyarakat Pasaman untuk masyarakat Pasaman kembali. Kenapa? Kalau mencari kaya dari pemimpin tidak bisa kita kaya. Tapi kita kaya dengan berbagai macam ide, kita kaya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang berpositif, tetapi masyarakat kita sejahtera, itulah kekayaan yang hakiki bagi seorang pemimpin. Kalau masyarakatnya masih miskin, berarti pemimpinnya belum dikatakan orang yang berhasil memimpin sebuah daerah. Tapi kunci pemimpin itu adalah yakin, optimis bahwa masyarakat kita itu akan bersama kita. Insya Allah, mudah-mudahan ke depan kalau Allah memberikan takdir, yang penting kita berikhtiar, kita punya niat yang baik, tidak memberikan sesuatu apapun, yang penting kita nawaitu kita untuk membangun Pasaman. Gitu. Oke Pak, selamat berjuang, selamat bertungkus lumus ya. Mudah-mudahan Allah takdirkan sampai untuk menjadi kepala daerah. Insya Allah. Selamat bertemu dan mudah-mudahan kita akan bisa bertemu kembali dalam wawancara yang baru. Amin, insya Allah. Sahabat Palanta Ramudo, itulah tadi wawancara kita dengan kandidat Wakil Bupati Pasaman, Pak Afrizal Tanjung. Bagi Anda semua yang menyaksikan ini, silakan share sebagai sebuah informasi untuk mencerdaskan, untuk mengenal pikiran, gagasan, dan ide dari kandidat calon Wakil Bupati dan Bupati Pasaman untuk 2020. Selamat berjumpa, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share jika ini bermanfaat. Dan kami sudahi dengan billahi fisabilil haq. Fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.